Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga kalian semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan alam ini dengan baik. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu sejenak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Sebelumnya tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu satu, memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Pertemuan kali ini akan kita bahas tentang listrik statis dengan tujuan peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis muatan listrik. Peserta didik dapat memahami interaksi dua muatan listrik. Listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan ditransfer atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebelum mempelajari pengertian listrik statis, kita perlu tahu sebuah benda tersusun atas atom yang bermuatan, muatan positif, muatan negatif, dan netral. Nah, muatan positif disebut proton yang terletak di inti atom. Muatan negatif dinamakan elektron yang terletak di kulit atom yang terletak di luar. Muatan netral dikenal dengan neutron yang berada di inti atom bersama-sama dengan proton tadi. Dan yang selalu berpindah, yang bisa berpindah dari satu atom ke atom lain atau dari satu muatan dari suatu benda ke benda lain, ini hanya elektron yang ada pada kulit atom. Ya, perlu kita ingat bahwa yang bisa berpindah-pindah hanya elektron. Jika jumlah muatan positif pada benda sama dengan jumlah muatan negatifnya, benda tersebut bermuatan netral. Jika benda kelebihan elektron, benda tersebut bermuatan negatif. Sedangkan jika kekurangan elektron, benda tersebut bermuatan positif. Nah, atom yang bermuatan listrik disebut ion.
Sifat muatan listrik yang pertama, muatan yang sejenis saling tolak menolak. Kita lihat yang bermuatan positif didekatkan dengan positif akan terjadi saling tolak menolak. Demikian juga dengan yang negatif didekatkan dengan negatif akan terjadi saling tolak menolak. Kemudian yang B, muatan yang berbeda jenis saling tarik menarik. Kita lihat ada muatan bermuatan positif, kemudian didekatkan dengan yang bermuatan negatif, maka akan saling tarik menarik. Cara memberi muatan pada benda. A. Memberi muatan dengan induksi. Induksi adalah pemisahan muatan pada suatu benda jika benda tersebut didekatkan pada benda yang bermuatan listrik. Muatan benda yang diinduksi berlawanan dengan benda yang menginduksi. B. Memberi muatan dengan konduksi. Cara memberi muatan dengan konduksi adalah memberi muatan pada benda dengan cara menyentuhkan suatu benda dengan benda yang bermuatan listrik. C. Memberi muatan dengan cara menggosok. Memberi muatan listrik statis pada benda dengan cara menggosok dilakukan dengan cara menggosok batang kaca dengan kain sutra atau menggosok batang plastik dengan kain wool. Jika batang kaca digosok dengan kain sutra, sebagian elektron dari kaca pindah ke kain sutra, sehingga kaca menjadi bermuatan positif karena kekurangan elektron. Jika batang plastik digosok dengan kain wool, sebagian elektron dari kain wool akan pindah ke batang plastik. Akibatnya, plastik akan bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Sekarang ke hukum Coulomb. Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik disebut gaya elektrostatik atau gaya Coulomb. Besar gaya elektrostatik sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan jarak kedua benda muatan. Besar gaya elektrostatik sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan jarak kedua benda yang bermuatan. Hubungan tersebut dinyatakan dengan persamaan berikut. F sama dengan K konstanta kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. F sama dengan gaya elektrostatik, satuannya Newton, K konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 sama dengan muatan benda 1, satuannya C atau Coulomb. Q2 sama dengan muatan benda 2 dengan satuan C atau Coulomb. R sama dengan jarak antara dua
muatan dengan satuan meter. Ini ya, F sama dengan K Q1 kali Q2. F ini sebanding dengan K1, F ini sama dengan Q1 dan Q2. Maksudnya gini, kalau Q1-nya makin besar, maka F-nya juga makin besar. Kalau Q2-nya makin besar, maka F-nya juga makin besar. Dan F ini berbanding terbalik dengan jarak. Kalau jaraknya makin besar, berarti F-nya makin kecil. Kalau jaraknya makin kecil, maka F-nya makin besar. Itu tadi pengertian dari sebanding dan berbanding terbalik. Contoh soal, dua buah muatan masing-masing Q1 sama dengan plus 6 mikrocoulomb dan Q2 sama dengan min 12 mikrocoulomb. Terpisah sejauh 30 cm dengan konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Besar dan gaya yang terjadi pada muatan tersebut adalah, coba kita bahas. Yang diketahui apa saja nih? Q1 sama dengan plus 6 mikrocoulomb sama dengan plus 6 kali 10 pangkat min 6 coulomb. 1 mikrocoulomb ini sama dengan 1/1 juta coulomb. Berarti bisa ditulis 10 pangkat min 6. Ya, 1 mikrocoulomb sama dengan 1/1 juta coulomb. Atau 1 coulomb sama dengan 1 juta mikrocoulomb. 1 coulomb sama dengan 1 juta mikrocoulomb. Q2 sama dengan minus 12 mikrocoulomb sama dengan min 12 kali 10 pangkat min 6 coulomb. R sama dengan jarak sama dengan 30 cm sama dengan 0,3 meter. Yang ditanya F sama dengan titik-titik. Jawabannya sebagai berikut. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Lalu kita masukkan yang sudah diketahui tadi. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 6 kali 10 pangkat min 6 kali Q2 12 kali 10 pangkat min 6. Kemudian dibagi R-nya berapa? 0,3 meter. 0,3 meter ini bisa ditulis 3 kali 10 pangkat min 1. Kemudian dikuadratkan. Untuk lebih mudahnya, ini 9, kemudian 6 ditaruh di depan, 12 juga ditaruh di depan, berarti 9 kali 6 kali 12, terus 10 pangkat 9
kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 itu sama dengan 10 pangkat min 3 ya. Berarti 9 kali 6 kali 12 kali 10 pangkat min 3. Kemudian dibagi 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9, 10 pangkat min 1 kuadrat sama dengan 10 pangkat min 2. Itu tinggal nyoret-nyoret ini. 9 yang di atas dibagi 9 bawah bisa dicoret untuk mempermudah penghitungan. Berarti hasilnya tinggal 6 kali 12 kali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 2 sama dengan 7,2 Newton. Karena Q1 dan Q2 tadi muatannya berbeda, Q1 plus yang Q2 min, maka gayanya akan tarik menarik ya. Yang muatan sejenis tolak menolak, muatan yang tidak sejenis akan tarik menarik. Itu untuk. Nah, sekarang coba kita rangkum. Atom terdiri dari proton, neutron yang terletak di inti atom, di dalam inti atom, dan elektron yang terletak di kulit atom. Jika suatu benda protonnya sama dengan elektron, maka benda itu bersifat netral. Jika protonnya lebih besar atau lebih banyak dari elektron, maka akan bermuatan positif. Jika protonnya lebih sedikit dari elektron, maka akan bermuatan negatif. Dua muatan sejenis akan terjadi tolak menolak. Dua muatan tidak sejenis terjadi tarik menarik. Nah, materi berikutnya untuk pertemuan berikutnya yaitu listrik dinamis. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa dulu sejenak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Sekian pertemuan kali ini. Tetap semangat, belajar dan berdoa. Pasti kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.